Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Santo Simon dan Yudas, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 13 sampai 16. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul: Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam gereja Katolik tidak banyak peringatan atau pesta orang kudus dirayakan bersama-sama. Pesta Santo Petrus dan Paulus, peringatan Beato Dionysius dan Redemptus, dan hari ini kita memperingati pesta Santo Simon dan Yudas. Dalam kutipan Injil Lukas hari ini, nama Simon orang Zelot yang Yudas anak Yakobus dibedakan, namun hari ini dirayakan bersama-sama. Alasan yang dikedepankan karena kedua-duanya wafat sebagai martir Kristus di tanah Persia yang sekarang kita kenal sebagai Iran. Tidak banyak catatan tentang Rasul Simon orang Zelot dan Yudas anak Yakobus. Simon hanya disebut sebagai saudara sepupu Yesus, sedangkan Yudas kerap dihubung-hubungkan dengan penulis surat Santo Yudas. Namun, kemungkinan besar orang lain yang membantu dia menuliskannya, sebab dia adalah orang kurang terpelajar. Dalam Injil Yohanes, ia ditampilkan waktu perjamuan terakhir. Ia bertanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Dan Tuhan Yesus memberikan jawabnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Yohanes bab 14 ayat 22 dan 23. Saudara-saudari terkasih, baik Simon orang Zelot dan Yudas anak Yakobus yang lebih dikenal dengan Santo Tadeus, keduanya memiliki semangat luar biasa. Simon si Zelot berarti yang rajin, yang meluap semangatnya dan penganut setia hukum Taurat. Yudas yang disebut juga sebagai Tadeus memiliki arti namanya si pemberani. Yudas dihormati gereja sebagai pelindung bagi orang-orang yang mengemban tugas-tugas yang sulit. Santo Cyrillus, uskup Alexandria yang hidup tahun 380 sampai 444 Masehi, dikutip oleh liturgi gereja dalam ibadat bacaan pesta kedua orang kudus ini, menulis, Tuhan kita Yesus menunjuk orang-orang tertentu untuk menjadi pembimbing dan pengajar bagi dunia serta penjaga misteri-misteri ilahi. Orang-orang ini juga diperintahkan untuk bersinar seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan tidak hanya menerangi tanah orang Yahudi, melainkan setiap tanah di bawah matahari dan semua orang yang ada di bumi. Sebab Tuhan Yesus Kristus
memanggil murid-muridnya mendahului orang lainnya untuk jabatan mulia sebagai rasul. Saudara-saudari terkasih, kalau demikian adanya, apakah yang masih bisa kita renungkan tentang sosok Rasul Simon orang Zelot atau Yudas Tadius yang kita rayakan pestanya hari ini? Kedua rasul ini telah mengakhiri perlombaannya mengikuti Yesus Kristus yang memilihnya dengan menjadi martir di tanah Persia. Mereka telah menaati kehendak gurunya yang telah taat kepada Bapaknya yang di surga. Yesus telah wafat untuk penebusan manusia. Mereka juga mengikuti Yesus dengan tidak menyayangkan nyawa mereka, sebab mereka percaya pada firman Tuhan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Injil dan aku, ia akan memperolehnya kembali. Markus bab 8 ayat 35. Santo Cyrillus lebih lanjut menjelaskan bahwa Yesus berpikir bahwa ia harus mengutus muridnya seperti Bapa mengutus dia. Kalau demikian, bukankah mutlak perlu bagi orang-orang ini untuk mengerti maksud Bapa mengutus putranya, sebab mereka harus mengikuti teladan Kristus dan Bapaknya? Untuk melengkapi keperluan ini, Kristus merangkan pada kita banyak segi dari sifat perutusannya ketika ia berkata, "Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa agar bertobat." Dan lagi, "Aku turun dari surga tidak untuk melakukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sebab Allah tidak mengutus putranya ke dunia untuk mengadili dunia, tetapi agar dunia diselamatkan olehnya." Inilah kesadaran para murid Tuhan Yesus yang sadar akan tugas perutusan Yesus yang berfirman, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudara-saudari terkasih, dengan merayakan pesta Santo Simon dan Yudas sebagai seorang beriman, kita dibimbing untuk menjadikan mereka panutan yang bersemangat dan berani memberikan kesaksian tentang kasih Allah, bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan untuk semua bangsa. Bukan saja kepada saudara seiman, melainkan juga kepada semakin banyak orang yang belum menerima Yesus sebagai juru selamatnya dengan bersaksi melalui tindakan, sikap, dan perkataan kita. Tugas perutusan kedua rasul Tuhan ini diharapkan menginspirasi kita dengan semangat dan keberanian yang sama untuk memperkenalkan kasih Allah yang menghendaki sebanyak mungkin orang mengenal Allah dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana kita harus melakukannya? Dengan menampilkan diri sebagai orang baik yang taat pada firman Tuhan dan menghayatinya dengan setia. Melakukan perbuatan-perbuatan kasih sebagaimana telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Berpegang teguh pada iman kekristenan kita sekalipun ada penolakan dan pengucilan. Keputusanku mengikut Yesus.
hingga ajal menjemput. Aku akan setia kepada Dia, sebab Dia sudah lebih dahulu setia padaku. Apakah aku sudah bersaksi kepada semua orang bahwa Allah mengasihi mereka juga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, semoga teladan Santo Simon dan Yudas memberi kami inspirasi dan gairah untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Bantulah kami bersaksi bahwa Allah sangat mencintai semua orang. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.